trending di TikTok itu ratingnya katanya jauh lebih bagus. Ya iyalah ya, dari dulu masyarakat Indonesia itu ya tidak pernah suka yang namanya edukasi. Doktif itu dokter yang mengedukasi ya. Lihat dong, acara talk show-nya itu pernah nggak ngundang orang-orang yang benar-benar well educated, yang bahas tentang UMKM, yang bahas tentang afiliator, yang bahas tentang bisnis, nggak ada. Yang diundang itu justru viral receh. Karen Delano dan Dewi Persik merupakan dua host acara talk show pagi-pagi ambiar yang melakoni sesi wawancara dengan dokter detektif alias Doktip. Mereka berdua sama-sama memiliki keresahan atas perilaku sang dokter. Buntut mengutarakan keresahan tersebut, Karen Delano dan Dewi Persik sama-sama menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu diantaranya adalah Nikita Mirzani. Mereka dikritik tidak bersikap profesional sebagai host. Ketika Doktip menjadi bintang tamu talk show pagi-pagi ambiar pada Kamis 23 Januari 2025, Karen Delano mencecar pertanyaan soal motif pesona memakai topeng. Secara tersirat, Karen Delano tampaknya cukup terganggu dengan pesona Doktip mengenakan topeng. Dia menegaskan pentingnya menentukan waktu menjadi diri sendiri atau memakai pesona. Sementara itu, Dewi Persik mengeluhkan rating acara pagi-pagi ambiar selepas mengundang Doktip. Hal itu dia utarakan ketika live di media sosial belum lama ini. Alih-alih naik, rating acara pagi-pagi ambiar rupanya konsisten tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, Dewi Persik mencurigai adanya buzzer pihak tertentu yang meminta Doktip diundang ke TV. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gara-gara bintang tamu ratingnya itu jelek. Kok ada ya host acara TV malah nyalahin bintang tamu yang datang? Hey, sebagai host acara TV, seenggaknya kan seharusnya tahu gitu loh. Bintang tamu itu kan hanya sekedar diundang. Kalian yang memproses acaranya itu seperti apa? Hingga akhirnya ratingnya makin semakin baik. Ini kok malah nyalain bintang tamu? Ratingnya jadi jelek. Ditambah lebih kocaknya gini loh, di media sosial lainnya bintang tamu tersebut itu ratingnya itu bagus, bahkan sampai miliaran orang, jutaan orang yang nonton, bahkan sampai yang like-nya pun kayak jutaan juga gitu loh. Kalau dengan begini, yang salah itu siapa? Host apa bintang tamu? Apa program TV-nya? Yang jadi pertanyaan itu, tolonglah kalau mau komentar lebih berbobot lagi gitu loh. Acara TV macam apa yang hostnya nyalahin bintang tamu ratingnya jadi turun? Sementara kan bintang tamu kan nunggu ditanya ataupun menunggu apa kayak gitu loh. Belajar lagi ya jadi host yang profesional. Aku udah lama loh nggak buka TV ya, hampir 10 tahun karena aku selalu ngeliat dari handphone. Tapi gara-gara Doktip aku buka TV nonton ya acara kalian yang gak bermutu itu. Gini ya Mbak DP, maaf, 1000 kali maaf. Seharusnya sebagai host itu tidak berpihak kemana-mana. Kalian sebagai host itu seharusnya itu netral. Makanya lah, karena tidak ada kenetralan di dalam acara itu, kemarin pas Doktip datang makanya orang tidak mau nonton. Coba lihat di TikTok berseliweran, semuanya pada geram sama Uya sama host-hostnya pagi-pagi ambiar, karena kalian berada sepertinya di kubu sebelah. Kalian mengundang Doktip tapi kalian seperti memojokkan Doktip. Itu Mbak DP, maaf ya kalau saya salah. Nah, kita sebagai host ya, kita harus netral. Jangan karena kita berkawan sama kubu sebelah, terus yang musuh bintang tamu itu adalah musuh sebelah, kita tidak berpihak ke yang bintang tamu. Salah ya, itu salah. Seharusnya sebagai host, mau itu kamu berteman sama siapa, itu musuh siapa, kamu itu netral. Contohnya ini, belum apa-apa kamu udah posting, kirain datangin Doktip, ratingnya bagus. Tidak, orang tidak mau nonton karena memang sudah tahu ujungnya di kemana ya. Maaf ya Mbak ya, maaf untuk Mbak DP, 1000 kali maaf untuk Mbak DP. Nah, pertanyaan saya tuh pagi-pagi ambiar itu acaranya fungsinya untuk apa? Sepertinya kayak untuk ngadu domba aja deh tuh acara. Maaf nih ya, 1000 kali maaf. Oke, terima kasih bagi yang paham-paham aja. Saya bukan pendukung Doktip, bukan pendukung SS ataupun pundangan.
saya netral ya, saya hanya melihat gimana kekacauan ini, saya hanya melihat, tidak memilih ke siapa-siapa. Terima kasih. Jadi ada acara talk show ya, stasiun TV nih, salah satu hostnya bilang katanya ngundang Doktif dipikir ratingnya bakal naik ya, tapi ternyata ratingnya biasa aja gitu. Malah katanya yang anak-anak TikTok yang trending yang itulah yang trending di TikTok tuh ratingnya katanya jauh lebih bagus. Ya iyalah ya, dari dulu masyarakat Indonesia itu ya tidak pernah suka yang namanya edukasi. Doktif itu dokter yang mengedukasi ya. Lihat dong acara talk show-nya itu pernah nggak ngundang orang-orang yang benar-benar well educated, yang bahas tentang UMKM, yang bahas tentang afiliator, yang bahas tentang bisnis. Nggak ada. Yang diundang itu justru viral receh. Nah, tahu dong berarti itu talk show-nya kualitas dan kelasnya itu seperti apa gitu loh. Gue yakin ya kalau misalnya Doktif diundangnya ke acara yang lebih profesional, lebih berkelas, kelasnya kelas menengah ke atas nih, kelas-kelas yang orang-orang berpendidikan semua ya, itu gue yakin pasti rame banget. Pasti gue jamin rame. Ya pasti ratingnya langsung jebol. Misalnya kayak diundang ke acara Najwa ya kan, acara-acara yang dari hostnya aja kita udah bisa lihat kelasnya gitu kan. Nah kalau misal acara-acara talk show yang alay-alay ya emang itu ada targetnya masing-masing, tapi ya mungkin elunya salah ngundang Doktif. Jadi platform itu harusnya ngundang yang alay-alay, yang viral gini viral, habis itu yang door ya, yang nggak ada edukasinya, yang sekedar hanya untuk hiburan. Nah mungkin ya lain kali kalau misalnya mau naikin rating, undangnya yang model-model gitu aja ya, yang khusus untuk menghibur ya, jangan ngundang yang edukasi gitu loh, jangan ngundang yang edukatif gitu, nggak akan cocok ya. Jadi bukan salahin bintang tamunya sih, salahin yang ngundang gitu sebenarnya. Kalau menurut gua ya, yang diundang menurut gua ya mungkin salah tempat kali. Kalau diundangnya dia talk show yang berkelas sih gue yakin rame sih. Dari dulu kan emang terkenalnya talk show yang kayak gitu kan emang undangnya alay-alay untuk membahas sesuatu yang alay, yang joget, sapam gantong misalnya, atau nggak apapun itulah ya, yang viralnya tuh nggak ada unsur edukasinya, nggak ada unsur edukatifnya gitu ya. Pasti penontonnya males lah ya kan, biasa nonton yang alay-alay disuruh nonton yang edukatif, nggak akan masuk gitu. Itu yang mungkin menurut gue ratingnya turun. Gak usah jauh-jauh deh, di TikTok ya orang-orang yang lebih viral itu ya konten-konten yang flexing, konten-konten yang konten-konten yang huru hara mungkin gitu ya, yang alay-alay, mereka jauh lebih viral karena unsurnya menghibur gitu loh. Sedangkan konten edukasi, konten edukatif, contohnya gue deh, contohnya gue nih gue punya kelas, kalau gue lagi bahas kayak gini peminatnya lebih dikit dibandingkan ketika lagi ngomongin gosip, ketika lagi ngomongin alay-alayan gitu. Segitunya nggak paham ya. Guys, saya lihat satu video live-nya DP yang mengomentari tentang kedatangan Doktif di pagi-pagi ambiar. Boleh dong ya, saya sebagai netizen ikut berkomentar. Yang penting tidak mengandung sara dan tetap debat ada adab ya. Oke, jadi gini ya Mbak DP, memang sih ratingnya waktu kedatangan Doktif itu tidak setinggi rating ketika datang yang door ya, terus juga datangnya petantang petenteng ya. Saya lihat di videonya, ini dia videonya. Dan sedikit analisa dari saya, memang kalau untuk konten-konten yang bersifat hiburan itu bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk bocil. Karena pengguna sosmed di Indonesia, bocil juga menempati tingkat tertinggi. Penggunanya rame ya. Bisa jadi mereka itu di antara usia 17 tahun ke bawah atau SMA ke bawah. Karena SMA itu peralihan. Jadi sedangkan kontennya Doktif atau video-video Doktif itu adalah video-video edukasi. Beda dengan petantang petenteng. Dan kita juga tidak boleh melupakan ya, kebiasaan orang Indonesia, memang hal-hal yang berbau-bau hiburan itu mudah sekali viral. Contoh ya, begitu sulit gimana dia nggak viral tuh. Terus ada lagi Cepmek,
Ada lagi, ada tuh yang anak UGM itu apa sih? Bersyanda gitu ya. Padahal kan kalau kita bilang konten mereka sama sekali tidak ada nilai edukasinya. Tapi ya nggak masalah karena memang konten mereka itu fokusnya ke hiburan. Jadi karena kontennya Doktif itu lebih ke edukasi, bahasanya juga kadang berat, mengandung niacinamide. Apalagi tuh kami jadi cerdas loh gara-gara Doktif. Padahal kami cuma ibu rumah tangga ya kan. Bukan orang yang di bidang kesehatan, bukan dokter, bukan ahli biologi, tapi udah mulai mengerti retinol. Waduh, mantap kali pokoknya. Oleh karena itu bisa jadi karena kontennya itu edukatif dan berat sehingga tidak bisa selalu dinikmati oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Anak-anak pasti nggak tertarik dengan konten-konten dan video-video seperti itu. Jadi bisa jadi itu yang membuatnya tidak lebih tenar daripada konten yang bersifat hiburan. Jadi kalau ada kata-kata ya ternyata yang lagi huru-hara juga ratingnya nggak bikin tinggi, nggak apa-apa ratingnya nggak tinggi, dan yang nonton itu ternyata sedikit kemudian dianggap oh ternyata selama ini buzzer. Enggak, saya termasuk pendukung Doktif dan saya bukan buzzer, cuman saya nggak nonton TV. Maaf ya Mbak ya, saya lebih sering saat ini memang nontonnya itu dari sosial media. Apalagi di rumah saya memang sudah tidak ada lagi siaran TV, kami lebih ke pasangnya YouTube. Jadi bukan berarti ketika ratingnya tinggi, buzzernya lebih rame. Dan saya termasuk pengguna sosial media, saya bukan buzzer, saya pendukung Doktif. Doktif, semangat ya Doktif. Walaupun saya lihat Doktif diundang sana-sini dan Doktif tampil sendirian dikelilingi oleh berbagai orang-orang, ya, tapi saya doakan semoga Doktif sehat selalu dan semangat mencerdaskan para wanita Indonesia termasuk saya. Semoga menjadi amal jariah untuk Doktif.